Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Januari 2022. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita masih dianugerahkan hari yang indah, masih diberikan nafas kehidupan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan karunia dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini, di hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami, Engkau masih menyertai dan memberkati kami mengucap syukur atas semuanya itu. Oleh sebab itu, kami mau menjadikan hari-hari kami lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Maka dari itu, kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 3, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini adalah dipanggil untuk dipulihkan. Nah, kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Misalnya seorang pegawai harus setia kepada atasannya, ataupun ada seorang istri harus setia kepada suaminya. Begitupun sebaliknya, suami pun harus setia terhadap istrinya. Sebab apa yang tidak dilandasi dengan ketidaksetiaan akan membawa kepada kehancuran. Allah mengambil gambaran
seorang istri yang tidak setia, sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepada Allahnya. Allah pun telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah memberikan kepada mereka negeri yang begitu indah, yaitu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, dan Allah berharap mereka akan tetap mengikutinya dan terus memanggil Allah sebagai Bapa mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka malah berbalik, tidak mengikuti kembali lagi Allah mereka. Mereka tidak setia lagi kepada Allah mereka sendiri. Mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Tetapi walaupun bangsa pilihannya itu telah murtad dari hadapannya, Allah tetap setia dan memanggil mereka untuk kembali, bahkan berjanji akan menyembuhkan mereka dari ketidaksetiaan mereka. Dan akhirnya mereka kembali datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya pada Tuhan ada keselamatan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sama seperti jejak umat Israel yang sering tidak setia kepada Tuhan? Nah, perikop ini ingin mengajarkan kita untuk kembali menghayati bahwa sekalipun kita sering jatuh dalam kesalahan yang sama, tetapi kasih-Nya tidak berkesudahan untuk memanggil dan mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita berbenah untuk tidak lagi meninggalkan Tuhan yang terus mengasihi kita. Maka dari itu, janganlah kita membiarkan keinginan hati kita yang jahat untuk selalu mengulang-ulang kesalahan kita di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita setiap saatnya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu mari kita kembali tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam menjalani segala hal, segala tanggung jawab, sangat dibutuhkan kesetiaan. Sehingga melalui firman-Mu di pagi hari ini yang telah kami dengarkan, mendorong kami untuk belajar menjadi orang yang setia. Bantu kami agar kami mampu setia di dalam tanggung jawab kami, di dalam setiap perkara hidup kami. Dan bantu kami pula untuk tetap setia terhadap-Mu ya Tuhan. Walaupun terkadang di dalam kehidupan kami masih sering lalai, tapi kami mau terus untuk mencoba. Dan kami yakin serta percaya bahwa Engkau akan turut campur memampukan kami untuk melakukannya. Kami pun tidak lupa untuk senantiasa setia mendoakan sesama kami di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam tanggung jawab mereka ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Yang dalam pergumulan, Engkau bukakan jalan agar mereka mampu menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Yang dalam sukacita atas pertambahan usia ataupun sukacita lainnya, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berkenankan kepada kami. Biarlah apa yang telah terjadi dalam hidup kami, itu semuanya seturut dan sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, doa anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati selalu.